Namaku Yuli, orang-orang memanggilku Miss Yuli karena aku dulu sempat menjadi guru bahasa Inggris di sebuah kursus kecil di Surabaya. Umurku 40 tahun dan sekarang aku menikah dengan seorang pria bernama Sucha. Ia pengusaha kontraktor besar di Jawa Timur. Pertemuanku dengan Sucha sebenarnya sederhana. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis yang diadakan di Surabaya. Saat itu, aku datang sebagai peserta biasa dan Sucha sebagai pembicara. Seusai acara, kami berbincang sebentar tentang dunia usaha. Aku tidak pernah menyangka percakapan ringan hari itu akan berujung pada pernikahan. Beberapa bulan kemudian, Sucha adalah pria yang sabar dan perhatian. Di balik kesibukannya, ia masih menyempatkan waktu untuk menelponku setiap pagi hanya untuk menanyakan apakah aku sudah sarapan. Kami menikah 2 tahun lalu dan sejak itu kehidupanku berubah. Aku yang sebelumnya tinggal di rumah sederhana di Gresik kini menempati rumah besar di kawasan elit Surabaya. Di awal pernikahan, semua terasa baik-baik saja. Sucha memperlakukanku dengan lembut. Setiap pagi kami sarapan bersama di taman belakang rumah sambil membicarakan rencana hari itu. Aku juga mulai mengenal anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya, Randy dan Dina. Randy, anak pertama, berusia 25 tahun. Ia bekerja di perusahaan ayahnya. Sedangkan Dina, adiknya, masih kuliah di Jakarta dan sesekali pulang ke Surabaya. Awalnya, mereka tampak ramah, namun aku bisa merasakan jarak di antara kami. Mereka belum sepenuhnya menerimaku sebagai bagian keluarga. Aku berusaha menyesuaikan diri. Setiap akhir pekan, aku memasak makanan kesukaan mereka. Kadang aku gagal karena rasanya tidak sesuai selera mereka. Tapi aku tidak menyerah. Aku ingin mereka melihat bahwa aku sanggup-sanggup ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Sucha selalu mendukungku. Ia sering menggenggam tanganku dan berkata, "Jangan pikirkan omongan orang. Aku percaya kamu bisa membuat mereka nyaman." Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Hubungan kami terasa hangat dan tenang. Kami sering pergi berdua keluar kota untuk menghadiri proyek Sucha. Dan setiap perjalanan selalu penuh cerita ringan. Aku tidak pernah membicarakan soal keuanganku padanya. Ia tahu aku punya pekerjaan sebagai trader online, tapi tidak tahu seberapa besar hasilnya. Aku memang sengaja tidak menunjukkan semuanya. Aku ingin dicintai sebagai Yuli yang apa adanya, bukan karena angka di rekening. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga bersama Sucha. Ia baru pulang dari proyek di Malang. Wajahnya lelah, tapi senyum kecilnya tidak hilang. "Bagaimana harimu?" tanyanya. "Lumayan, aku masak sayur asem, tapi Randy cuma makan sedikit," jawabku. "Dia butuh waktu, jangan tersinggung ya," katanya sambil menepuk bahuku. Aku mengangguk. Kami lalu menonton televisi bersama. Saat iklan muncul, ia memelukku pelan. Aku bersandar di bahunya. Rasanya tenang. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan malam dari Ibu Ratna, ibu mertua Sucha. Ini akan menjadi pertemuan pertamaku dengan keluarga besar. Aku gugup, tapi juga ingin tampil sopan. Aku memilih baju sederhana, berwarna biru muda dan tas tangan kecil yang biasa kupakai. Sucha menatapku sebelum berangkat. "Kamu cantik sekali. Mereka pasti suka sama kamu," katanya. Aku tersenyum. Sip di mobil, aku berusaha menenangkan diri. Aku tidak tahu bahwa pertemuan malam itu akan menjadi awal dari banyak hal yang mengubah hidupku. Saat itu aku hanya berpikir, aku akan menjadi istri yang baik, ibu yang penuh kasih, dan menantu yang sopan. Aku tidak menyangka, di balik senyum mereka nanti, ada pandangan yang akan membuatku sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima keberadaanku. Dengan lapang dada, aku tidak menyangka di balik senyum mereka nanti, ada pandangan yang akan membuatku sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima keberadaanku. Dengan lapang dada, mobil yang kami tumpangi berhenti di depan rumah besar milik Ibu Ratna. Dari luar saja, suasananya sudah terlihat ramai.
Lampu-lampu terang menghiasi halaman, dan beberapa mobil mewah terparkir rapi. Aku menarik napas dalam-dalam. Suca menggenggam tanganku. "Tenant Sach, mereka orangnya baik," katanya dengan lembut. Aku mengangguk. Meskipun di dalam hati tetap ada rasa canggung. Begitu masuk, Ibu Ratna langsung menyambut kami di ruang tamu. Wajahnya penuh riasan, penampilannya anggun dan tegas. "Yuli, akhirnya kita bertemu juga," katanya dengan nada datar. Aku tersenyum sopan. "Terima kasih sudah mengundang, Bu." Ia menatapku dari atas ke bawah. Pandangan itu membuatku tidak nyaman. Aku tahu ia sedang menilai pakaianku yang sederhana. Aku sengaja memilih gaya berpakaian yang tidak mencolok karena tidak ingin terlihat berlebihan. Tidak lama, datang juga Randy dan Dina. Mereka mencium tangan ayahnya, lalu hanya tersenyum singkat kepadaku. Dina duduk di sebelah ibunya dan berbisik sesuatu. Aku bisa melihat Ibu Ratna tersenyum kecil, seperti menahan tawa. Kami duduk di meja makan panjang. Makanan disajikan oleh beberapa pelayan. Suasana terlihat hangat di permukaan, tapi terasa kaku di udara. Suca mencoba mencairkan suasana dengan bercerita tentang proyeknya di Malang. "Ayah kerja keras sekali," kata Randy. "Semoga nanti gak rugi kayak proyek di Pasuruan itu." Ibu Ratna menimpali, "Iya, apalagi sekarang banyak yang suka memanfaatkan orang baik seperti ayahmu." Aku tersenyum kecil, mencoba ikut percakapan. "Saya yakin semua akan lancar, Bu." Pak Suca orangnya teliti. Ibu Ratna menoleh kepadaku. "Oh ya, kamu dulu kerja di mana, Yuli?" "Saya dulu guru bahasa Inggris, Bu. Sekarang saya fokus bantu suami." Ia mengangkat alis. "Guru ya, tapi dunia bisnis tentu berbeda dengan mengajar." Nada suaranya terdengar biasa, tapi aku tahu maksudnya. Suca mencoba mengalihkan. "Yuli ini cepat belajar, Bu. Dia banyak bantu aku juga kok." Ibu Ratna tersenyum tipis. "Ya, semoga saja. Saya cuma takut anak-anak ayahmu ini repot kalau harus menyesuaikan gaya hidup baru." Dina menatapku sambil tersenyum manis. "Iya, Tante Yuli kan orangnya sederhana banget. Tapi nggak apa-apa. Kami bisa bantu Tante belajar soal lingkungan sosial di sini." Aku hanya menjawab, "Terima kasih, Dina," tanpa memperlihatkan perasaanku yang mulai tidak enak. Setelah makan malam, semua beralih ke ruang keluarga. Mereka berbincang tentang investasi, proyek, dan perumahan baru di Surabaya Barat. Aku hanya mendengarkan. Topik itu bukan hal yang asing bagiku, tapi aku memilih diam agar tidak terlihat menonjol. Suca memegang tanganku di bawah meja, memberi isyarat agar aku tidak terlalu memikirkan sikap mereka. Aku menatapnya dan tersenyum, mencoba menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Ketika acara hampir selesai, Ibu Ratna menepuk pundakku pelan. "Yuli, kamu orangnya ramah. Itu bagus, tapi kamu harus tahu, keluarga ini punya tanggung jawab besar. Pastikan kamu tidak menyusahkan Suca dengan gaya hidup yang tinggi." "Ya." Aku terdiam. Kata-kata itu jelas seperti sindiran, tapi aku tidak ingin membalas. "Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha jadi istri yang baik," jawabku pelan. Dalam perjalanan pulang, Suca menggenggam tanganku. "Aku tahu tadi agak gak enak. Maaf. Mereka butuh waktu." Aku menatapnya. "Aku gak apa-apa. Aku cuma ingin mereka tahu aku bukan seperti yang mereka pikir. Dan kamu akan membuktikannya." "Aku tahu itu," katanya sambil tersenyum. Malam itu aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang penuh. Aku tidak marah, tapi hatiku sedikit perih. Aku menyadari bahwa perjalananku di keluarga ini tidak akan mudah. Namun, aku juga tahu tidak ada yang bisa menilai nilai seorang istri hanya dari apa yang terlihat di luar. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti mereka akan melihat siapa aku sebenarnya tanpa aku perlu berkata banyak. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti mereka akan melihat siapa aku sebenarnya tanpa aku perlu berkata banyak. Beberapa hari setelah makan malam itu, suasana rumah mulai terasa berbeda. Randy dan Dina tampak menjaga jarak lebih jauh dariku. Mereka sopan, tapi dingin,
Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan. Biasanya Suca makan bersamaku di meja makan. Sementara Randy hanya membawa roti dan kopi ke ruang kerja. Dina jarang di rumah, tapi ketika pulang, sikapnya selalu dingin. Aku tidak ingin mempermasalahkan. Aku berusaha tetap tersenyum, menanyakan kabar, dan menunjukkan perhatian kecil. Suatu pagi aku membuatkan jus buah dan membawanya ke ruang kerja Randy. Ini jus segar. Ren, biar gak terlalu banyak kopi, kataku sambil tersenyum. Ia menatapku sekilas, lalu berkata datar, makasih, tapi saya gak biasa minum jus buatan orang lain. Aku hanya mengangguk. Tidak apa-apa, aku taruh di meja saja. Ya, aku keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Di ruang tamu, aku bertemu Suca yang baru turun. Ia melihat wajahku yang tampak menahan perasaan. Randy ngomong apa lagi? Tanyanya. Tidak apa-apa, mungkin dia masih belum terbiasa, jawabku. Suca menghela napas panjang. Aku sudah bicara sama dia, tapi kamu tahu sendiri, dia anak yang keras kepala. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku mulai terbiasa mengurus rumah, menemani Suca ke proyek, dan sesekali menyiapkan dokumen kecil untuk keperluannya. Meski keluarganya masih belum menerimaku sepenuhnya, aku mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Suatu sore, Suca mengajakku ikut ke sebuah pertemuan bisnis. Ia bilang akan ada calon investor baru yang tertarik dengan proyek jembatan di Sidoarjo. Kamu ikut ya, biar tahu dunia kerjaku kayak apa, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Tentu, aku senang bisa belajar. Di pertemuan itu, aku hanya duduk di sebelah Suca dan memperhatikan. Beberapa orang mengenaliku karena pernah bertemu di seminar bisnis dulu. Mereka menyapaku dengan ramah, dan itu membuat Suca bangga. Wah, ternyata kamu sudah punya banyak kenalan juga, katanya setelah rapat selesai. Aku tersenyum. Dulu aku sering ikut komunitas bisnis online, jadi lumayan banyak kenalan. Malamnya, saat kami makan malam berdua, Suca terlihat bahagia. Aku senang kamu mau ikut aku kerja. Rasanya beda kalau ada kamu di sampingku, katanya sambil menatapku. Aku hanya tersenyum, lalu memegang tangannya. Aku juga senang bisa menemanimu. Hubungan kami terasa hangat, tapi di sisi lain, aku bisa merasakan jarak antara aku dan keluarga Suca semakin lebar. Ibu Ratna jarang menelpon, dan setiap kali aku berusaha menghubungi, ia selalu sibuk. Dina pun jarang membalas pesanku. Suatu malam, aku mendengar percakapan antara Randy dan seseorang lewat telepon. Ia tidak tahu kalau aku lewat di dekat ruang kerjanya. Dia itu gak selevel, Ma. Aku gak tahu kenapa papa bisa nikah sama orang kayak dia, katanya. Aku berhenti di depan pintu, tapi tidak masuk. Aku tahu yang dimaksud adalah aku. Aku yakin dia cuma numpang kaya. Papa itu terlalu baik, lanjutnya. Aku menelan ludah, hatiku perih, tapi aku tidak ingin menangis. Aku kembali ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Tak lama, Suca masuk dan tersenyum padaku. Kenapa? Kelihatan sedih, tanyanya. Aku menggeleng. Kumej, ia duduk di sebelahku, lalu memelukku. Kalau ada yang ganggu pikiranmu, ceritakan ke aku. Ya, aku menunduk, lalu mengangguk pelan. Malam itu aku tidak banyak bicara. Aku hanya berpikir tentang satu hal. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh terpengaruh oleh omongan mereka. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang mereka anggap menumpang hidup. Aku tidak tahu kapan waktu itu datang, tapi aku yakin suatu hari nanti mereka akan menyesal telah meremehkanku. Aku tidak tahu kapan waktu itu datang, tapi aku yakin suatu hari nanti mereka akan menyesal telah meremehkanku. Hari itu adalah akhir pekan. Suca mendapat undangan makan malam keluarga besar untuk merayakan ulang tahun ke-70. Ibu Ratna, semua anak, cucu, dan kerabat diundang. Aku menyiapkan diri dengan hati-hati. Aku memilih kebaya berwarna krem sederhana, rambut diikat rapi, dan riasan tipis. Aku ingin terlihat sopan, bukan mencolok. Suca memujiku sebelum berangkat. Kamu selalu kelihatan elegan, meski sederhana, katanya sambil tersenyum. Aku menjawab pelan.
Aku cuma ingin terlihat pantas di depan keluargamu. Kami tiba di rumah besar itu sekitar pukul 7 malam. Suasananya meriah dengan musik lembut dan banyak tamu yang berpakaian mewah. Aku mengikuti Suca masuk sambil membawa hadiah kecil untuk Ibu Ratna. Sebuah bros berlian yang kubeli sendiri beberapa minggu lalu. Saat melihatku, beberapa tamu berbisik pelan. Aku bisa merasakan tatapan yang menilai dari ujung kaki sampai kepala. Namun aku tetap tersenyum dan menyapa dengan sopan. Ketika giliran memberikan hadiah tiba, aku menyerahkan kotak kecil itu pada Ibu Ratna. "Selamat ulang tahun, Bu. Semoga sehat selalu," kataku. Ibu Ratna membuka kotaknya di depan semua tamu. Ia melihat isinya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Yuli. Bros ini sederhana." "Ya," ucapnya sambil tertawa kecil. Beberapa orang ikut tertawa kecil. Aku hanya menunduk, tidak ingin memperkeruh suasana. Dina berbisik pada Randy, tapi cukup keras untuk terdengar. "Aku yakin dia beli di toko pinggir jalan, bukan butik." Randy menjawab, "Iya, kelihatan kok dari kotaknya." Beberapa tamu melirik ke arahku. Suca yang duduk di sebelahku menoleh wajahnya kaku. Ia terlihat ingin bicara, tapi menahan diri karena suasana ramai. Aku mencoba tetap tenang. "Tidak apa-apa, aku mengerti," kataku pelan pada Suca. Acara berlanjut dengan makan malam. Semua orang berbincang santai, tapi aku tahu beberapa pasang mata masih menatap ke arahku. Mereka mungkin masih membicarakan hadiah tadi. Aku berusaha menikmati makanan dan sesekali tersenyum saat diajak bicara. Namun keadaan berubah ketika salah satu tamu, seorang wanita paruh baya, teman lama keluarga, tiba-tiba bertanya dengan suara cukup keras, "Miss Yuli ini dulu kerja apa ya sebelum menikah dengan Pak Suca?" Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Ratna langsung menjawab, "Guru bahasa Inggris, Bu. Sekarang full jadi ibu rumah tangga. Dulu katanya tinggal di rumah kontrakan kecil di Gresik." Beberapa orang tampak kaget, lalu saling berbisik. Aku tersenyum kecil, meski di dalam hati rasanya perih. Wah, luar biasa. Ya, dari guru sekarang jadi istri kontraktor besar, kata salah satu tamu sambil tertawa kecil. Yang lain menimpali, "Benar, Bu Ratna memang berhati besar menerima menantu sederhana seperti ini." Aku ingin bicara, tapi lidahku terasa berat. Aku tidak ingin mempermalukan Suca di depan keluarganya. Aku hanya menatap piringku dan berusaha menahan air mata. Suca sempat memegang tanganku di bawah meja, memberi isyarat agar aku kuat. Ketika acara hampir selesai, Ibu Ratna berdiri memberi sambutan. Ia berterima kasih kepada semua yang hadir, lalu tiba-tiba menoleh ke arahku. "Saya bersyukur punya anak seperti Suca yang berhati lembut. Bahkan setelah kehilangan istri pertamanya, ia masih mau menikahi seseorang yang datang dari latar belakang berbeda," ucapnya dengan nada halus, tapi jelas menyindir. Tamu-tamu lain menatap. Beberapa pura-pura tersenyum, tapi aku tahu mereka sedang menilai. Aku menunduk dalam diam. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan perasaanku malam itu. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar lebih dulu sambil menahan air mata. Suca mengejarku dan menggenggam tanganku. "Yuli, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu ibu akan bicara seperti itu," katanya dengan wajah bersalah. Aku hanya menjawab pelan, "Tidak apa-apa, aku tidak marah, tapi aku ingin mulai bersikap lebih kuat." Malam itu, di dalam mobil, aku diam sepanjang jalan. Dalam pikiranku hanya ada satu hal. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya dan membuat mereka berhenti memandangku rendah. Mulai malam itu, aku tahu perjuanganku baru dimulai. Mulai malam itu, aku tahu perjuanganku baru dimulai. Aku tidak ingin terus dipandang rendah hanya karena latar belakangku. Aku harus membuktikan sesuatu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil nyata. Keesokan paginya,
Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah. Aku menyalakan laptop, membuka akun trading dan laporan beberapa investasiku. Sudah lama aku tidak terlalu aktif karena sibuk mengurus rumah tangga. Namun, malam sebelumnya membuatku sadar, aku harus kembali fokus. Aku punya modal dan pengalaman yang cukup besar dari hasil kerja bertahun-tahun. Aku tidak pernah menceritakan semuanya kepada Sucha. Karena sejak awal, aku ingin menikah dengan hati yang tulus, bukan dengan harta. Tapi sekarang, waktunya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Sucha sempat masuk ke ruang kerja. Kamu kelihatan sibuk sekali. Lagi apa? Tanyanya sambil menatap layar laptopku. Aku cuma ingin mulai kerja lagi, biar gak bosan di rumah. Jawabku santai. Iya, bagus. Tapi jangan terlalu capek. Aku suka lihat kamu semangat lagi. Setelah Sucha pergi, aku mulai mengatur ulang rencana keuangan. Aku menghubungi beberapa rekan lama di Jakarta dan Singapura, menanyakan peluang investasi baru. Aku juga membaca laporan keuangan perusahaan milik Sucha, bukan untuk ikut campur, tapi untuk mempelajari di mana aku bisa membantu secara diam-diam. Beberapa hari berlalu, aku semakin sibuk dengan laptop, ponsel, dan catatan kecil. Randy sempat memperhatikan dari jauh. Ibu sibuk sekali sekarang. Bisnis apa, Bu? Bu, tanyanya suatu sore dengan nada heran. Aku tersenyum. Cuma bantu teman. Ren, enggak besar. Ia mengangguk pelan, tapi ekspresinya seperti tidak percaya. Malam itu, Sucha pulang terlambat. Ia tampak lelah dan gelisah. Proyek di Malang sedikit bermasalah, katanya sambil duduk. Aku menuangkan teh untuknya. Masalah apa? Investor mundur. Mereka takut karena biaya naik. Kalau nggak dapat dana tambahan, proyek bisa berhenti. Aku terdiam sebentar. Dalam hati, aku tahu aku bisa membantu. Tapi aku belum ingin menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku hanya berkata pelan, kamu pasti bisa cari jalan keluar. Aku percaya. Beberapa hari kemudian, Sucha semakin sering pulang malam. Ia sibuk menenangkan timnya. Aku tidak ingin menambah bebannya. Aku terus memantau pasar dan melihat peluang besar di bidang konstruksi. Aku tahu proyek yang sedang ia tangani sebenarnya punya potensi tinggi jika dikelola dengan benar. Suatu pagi, aku pergi menemui Mira, sahabat lamaku yang dulu sama-sama belajar trading. Kami bertemu di sebuah kafe di Surabaya. Yul, kamu kelihatan beda sekarang, kata Mira sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Beda karena capek menahan sabar. Mira mengangguk. Aku dengar kamu menikah dengan pengusaha besar. Tapi dari caramu bicara, kayaknya nggak semuanya berjalan mulus ya. Aku menghela napas. Tidak, mereka pikir aku cuma numpang hidup. Aku ingin buktikan kalau aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Mira menatapku serius. Kamu masih punya dana besar di luar negeri kan? Aku mengangguk. Masih. Aku belum sentuh semuanya. Kalau begitu, pakai sebagian untuk bangun perusahaan sendiri. Nggak perlu besar dulu. Cukup satu langkah yang bisa membuat orang tahu kamu bukan orang sembarangan. Aku merenung cukup lama setelah mendengar saran itu. Malamnya, aku tidak langsung tidur. Aku membuka kembali catatan keuanganku dan mulai menghitung modal. Aku memutuskan untuk membuat perusahaan investasi kecil dengan namaku sendiri. Tidak perlu memakai nama suami, tidak perlu diketahui siapapun. Aku ingin berjalan pelan tapi pasti. Beberapa minggu kemudian, perusahaan kecil itu berdiri. Aku menamainya YL Capital. Fokusnya pada bidang investasi dan pendanaan proyek pembangunan. Aku mengelolanya dengan tenang dan berhati-hati. Tanpa sepengetahuan Sucha, aku juga menghubungi salah satu rekan bisnisnya dan menanyakan detail proyek yang sedang bermasalah. Aku tahu mereka sedang butuh investor baru. Kalau kamu punya calon investor, kita bisa lanjut kerja, kata rekan itu. Aku menjawab dengan singkat. Baik, saya pikir saya bisa bantu. Hari-hari berikutnya aku bekerja diam-diam. Setiap malam Sucha tidur lebih cepat, sementara aku tetap di depan laptop hingga larut. Aku tahu langkahku berisiko, tapi ini satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa aku bukan beban bagi siapapun.
rasa lelah sering datang. Tapi setiap kali aku teringat tatapan Ibu Ratna dan perkataan Dina malam itu, semangatku kembali menyala. Aku ingin menunjukkan bahwa perempuan yang mereka hina ini bukan seseorang yang lemah. Aku belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi aku yakin, satu hal aku tidak akan berhenti sebelum mereka tahu siapa Miss Yuli sebenarnya. Aku belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi aku yakin, satu hal aku tidak akan berhenti sebelum mereka tahu siapa Miss Yuli sebenarnya. Namun rupanya, sebelum sempat aku melihat hasil kerja keras itu, badai lain datang lebih cepat dari yang kupikirkan. 3 minggu setelah aku membangun YL Capital, kabar buruk datang dari kantor Suca. Salah satu proyek besar di Gresik resmi berhenti karena masalah dana. Banyak pekerja yang harus dirumahkan sementara. Berita itu cepat menyebar di lingkungan bisnis, bahkan sampai ke media lokal. Sore itu, Suca pulang dengan wajah kusut. Investor mundur semua, Yul. Mereka takut rugi, katanya dengan suara pelan. Aku duduk di sebelahnya. Kamu sudah coba cari solusi? Sudah, tapi gak mudah. Kalau proyek ini gagal, nama perusahaan bisa jatuh. Aku tahu situasinya berat. Tapi sebelum aku sempat bicara lebih jauh, suara bel rumah berbunyi. Ketika aku buka pintu, Ibu Ratna dan Dina sudah berdiri di sana dengan wajah tegang. Kami dengar perusahaan Suca bermasalah, kata Ibu Ratna tanpa basa-basi. Kamu tahu apa penyebabnya? Karena dia terlalu sibuk ngurus kamu. Aku menatapnya tanpa menjawab. Dina ikut menimpali. Sejak kamu datang, semua jadi berantakan. Uang habis buat beliin kamu perhiasan dan rumah besar. Sekarang proyeknya hancur. Puas? Suca yang mendengar percakapan itu keluar dari ruang tamu. Sudahlah, Bu, jangan salahin Yuli. Ini murni masalah bisnis. Tapi Ibu Ratna tidak berhenti. Masalah bisnis dari mana? Semua orang juga tahu. Sejak kamu nikah sama perempuan ini, hidupmu berubah. Kamu lupa siapa yang bantu kamu dulu. Aku hanya bisa diam. Tidak ada yang bisa kujawab tanpa membuat suasana makin panas. Malam itu, setelah semua pergi, Suca duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Aku capek, Yul. Tekanan dari keluarga dan kantor datang bersamaan. Aku menatapnya. Tapi kamu sendiri. Ia tersenyum lemah. Aku cuman gak mau kamu kena imbasnya. Setelah ia tidur, aku kembali membuka laptop. Aku tahu, inilah saatnya YL Capital bergerak. Aku sudah menyiapkan dana besar untuk mendukung proyek yang sedang macet itu. Tapi aku belum bisa langsung mengaku kalau aku adalah pemiliknya. Aku ingin membuat semua berjalan siuliala datang dari investor anonim. Keesokan harinya, aku mengirim pesan kepada rekan bisnis Suca, YL Capital, bersedia jadi investor baru untuk proyek Gresik. Dengan syarat, kerjasama tetap berjalan atas nama perusahaan Suca. Ia setuju cepat sekali. Mereka butuh dana besar. Dan aku punya semuanya. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Suca pulang dengan wajah lega. Kamu gak akan percaya, ada investor baru masuk dan proyek bisa jalan lagi. Aku tersenyum kecil. Ia tertawa kecil, lalu memelukku. Aku merasa beruntung punya kamu. Kamu selalu bawa keberuntungan. Aku ingin sekali bilang bahwa investor itu sebenarnya aku sendiri. Tapi aku tahan. Aku ingin melihat bagaimana semua berjalan dulu. Namun ternyata keluarga Suca justru punya pandangan berbeda. Mereka datang lagi ke rumah. Kali ini dengan wajah penuh curiga. Kenapa bisa tiba-tiba ada investor baru? Tanya Dina. Jangan-jangan ini ada permainan kamu ya? Aku menatapnya tenang. Aku gak tahu, Din. Aku cuma senang kalau proyeknya bisa jalan lagi. Ibu Ratna menatapku sinis. Kamu pikir kami bodoh? Jangan-jangan kamu yang nyogok orang supaya dapat nama baik di depan Suca. Suca langsung berdiri. Cukup, Bu. Bu, jangan tuduh Yuli yang tidak-tidak. Namun ucapan Suca hanya membuat keadaan makin panas. Ibu Ratna menangis sambil berkata, dulu kamu dengar nasihat ibu. Sekarang kamu lebih percaya sama perempuan itu. Malam itu rumah menjadi sepi dan dingin. Suca duduk diam, memegang kepalanya.
Aku hanya menatap dari jauh. Aku sadar, meskipun proyek sudah terselamatkan, hubunganku dengan keluarga suami justru makin retak. Hari-hari berikutnya, aku terus bekerja dalam diam. Perusahaan YL Capital mulai tumbuh cepat karena proyek Gresik berjalan sukses. Tapi di sisi lain, hubungan keluargaku makin renggang. Dina bahkan berhenti menyapa setiap kali bertemu. Aku tidak menyangka, keberhasilanku justru memunculkan konflik baru. Mereka mulai menganggapku sebagai ancaman. Padahal aku hanya ingin membantu, bukan merebut apapun. Namun aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Benyos, sejak hari itu, aku mulai merasakan perubahan sikap dari semua orang di keluarga besar Suca. Awalnya hanya sikap dingin. Dina berhenti menyapa. Ibu Ratna jarang datang ke rumah. Bahkan adik ipar yang dulu sering meminjam mobil tiba-tiba mengembalikan semua barang pinjaman tanpa sepatah kata pun. Suca sempat bingung. Entah kenapa semua jadi aneh begini. Katanya suatu pagi. Aku hanya tersenyum kecil. Mungkin mereka sedang sibuk. Tapi aku tahu ini bukan tentang kesibukan. Aku bisa merasakannya ada sesuatu yang disebarkan di belakangku. Dan dugaanku terbukti. Sore itu, salah satu asisten rumah tangga memberitahu dengan hati-hati, "Ibu, saya dengar dari orang dapur di rumah Bu Ratna. Mereka bilang ibu sengaja ganggu keuangan perusahaan Pak Suca supaya kelihatan hebat sendiri." Aku terdiam lama, jadi mereka menuduhku begitu. Padahal, yang kulakukan justru menyelamatkan proyek itu. Malamnya, Suca pulang lebih cepat. Ia tampak lelah dan gelisah. "Yul, aku mau tanya sesuatu, tapi tolong jangan tersinggung," katanya hati-hati. Aku menatapnya. "Apa? Ada gosip di kantor. Katanya kamu punya hubungan dengan investor baru itu. Mereka pikir kamu yang memperkenalkan." Aku menelan ludah. "Hubungan bagaimana maksudnya?" "Ya, semacam ada kepentingan pribadi." Aku menarik napas panjang. "Kamu percaya itu?" Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Tentu tidak. Tapi aku ingin kamu tahu gosip ini sudah sampai ke direksi." Aku menatap suamiku dalam diam. Sakit rasanya mendengar tuduhan seperti itu. Aku ingin marah tapi aku tahu tidak ada gunanya. Malam itu aku hanya duduk lama di ruang kerja, menatap layar laptop yang masih menampilkan grafik investasi. Aku sadar kalau aku terus diam, mereka akan terus menginjakku. Aku harus melangkah lebih besar lagi, bukan sekadar membantu proyek, tapi mengambil alih kendali atas semua yang pernah mereka remehkan. Aku mulai mengatur rencana besar. Pertama, memperluas YL Capital ke proyek lain milik grup keluarga Suca. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka butuh dana tambahan, dana itu sebagian berasal dariku sendiri melalui jalur legal. Aku sengaja merahasiakannya agar tidak ada yang tahu sebelum waktunya. Kedua, aku mulai membangun jaringan dengan pihak luar negeri untuk menambah modal investasi. Semua berjalan cepat karena aku sudah punya reputasi baik sejak dulu. Namun di tengah kesibukan itu, Suca mulai berubah. Ia lebih pendiam, jarang tersenyum, dan sering pulang larut malam. Suatu malam aku bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini seperti menghindar dariku?" Ia menjawab tanpa menatap, "Aku cuma lelah, Yul. Semua masalah datang bersamaan. Aku tahu ada hal lain yang ia sembunyikan, tapi aku tidak ingin menekannya." Aku hanya berkata, "Kalau kamu butuh seseorang untuk percaya, aku selalu di sini." Namun semakin hari, tekanan dari keluarga semakin besar. Dina bahkan datang ke rumah dan berkata dengan nada menuduh, "Kami tahu kamu yang atur semua. Kamu pasti sengaja biar kami bergantung padamu. Kamu ingin kelihatan paling hebat di depan Suca, kan?" Aku menjawab tenang, "Aku tidak butuh terlihat hebat, Din. Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja." Dina menatapku dengan tajam. "Jangan sok baik. Semua orang di keluarga ini sudah tahu siapa kamu sebenarnya." Kalimat itu membuatku sadar fitnah. Mereka sudah menyebar kemana-mana. Aku tidak hanya dianggap pengganggu, tapi juga dianggap manipulatif.
Malamnya, aku duduk sendirian di balkon. Aku menatap langit yang gelap tanpa suara. Aku tahu, semua ini sudah di luar batas. Aku tidak bisa lagi hanya bertahan dan berharap mereka berubah. Aku harus menunjukkan kebenaran dengan tindakan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan harga diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menemui Mira, sahabat lamaku. Sepertinya mereka sudah menuduhku macam-macam. Kataku. Mira mengangguk pelan. Kalau begitu, waktunya kamu buka jati dirimu. Aku menatapnya serius. Belum. Aku belum siap. Tapi aku akan menyiapkan sesuatu yang tidak akan bisa mereka bantah. Sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan semua bukti transaksi, laporan keuangan, dan surat kerjasama yang menunjukkan bahwa akulah penyelamat proyek besar mereka. Aku juga menyiapkan satu langkah besar, menjadi investor utama di perusahaan grup keluarga Sucha. Tanpa mereka tahu kalau dana itu berasal dariku, aku tahu risikonya besar. Tapi, jika ini satu-satunya cara untuk mengubah pandangan mereka, aku siap menanggung semuanya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berjanji dalam hati, jika mereka ingin tahu siapa Miss Yuli sebenarnya, aku akan tunjukkan semuanya dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Jika mereka ingin tahu siapa Miss Yuli sebenarnya, aku akan tunjukkan semuanya dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Namun sebelum sempat aku melakukan langkah itu, keadaan semakin memburuk. Kabar fitnah yang menuduhku mengendalikan keuangan perusahaan mulai menyebar ke media bisnis lokal. Salah satu artikel bahkan menulis bahwa ada perempuan misterius di balik keputusan besar. Sucha, aku tahu yang mereka maksud adalah aku. Begitu berita itu muncul, semua orang di keluarga langsung panik. Telepon rumah tak berhenti berdering. Dina datang tergesa-gesa, membawa ponsel dengan wajah panik. Lihat, ini, katanya, keras. Kamu puas sekarang gara-gara kamu. Nama keluarga kita jadi bahan gosip. Aku menatap layar ponselnya. Judulnya besar sekali. Investor misterius di balik proyek Gresik. Istri Sucha diduga terlibat. Sucha datang tak lama kemudian. Wajahnya terlihat tegang. Aku harus ke kantor sekarang, Yul. Ini bisa jadi masalah hukum kalau tidak dijelaskan. Aku mengangguk. Oku Waisa. Ia menatapku tajam. Tidak. Lebih baik kamu di rumah saja. Kalau kamu muncul, gosipnya makin parah. Kalimat itu terasa seperti pisau di dada. Selama ini aku diam, sabar, dan menahan semua tuduhan. Tapi sekarang aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Aku hanya bisa berkata pelan. Baik, aku di rumah. Sucha pergi tanpa menatapku lagi. Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tamu, membaca komentar di berita itu. Isinya menyakitkan. Banyak yang menulis bahwa aku hanya perempuan penggoda yang mencari keuntungan lewat pernikahan. Air mataku menetes pelan. Aku tidak menangis karena malu, tapi karena kecewa. Aku sudah membantu menyelamatkan proyek itu dengan uangku sendiri. Tapi dunia justru menilainya sebaliknya. Malamnya, Sucha pulang larut. Ia terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku habis rapat sama tim hukum, katanya pelan. Bagaimana hasilnya? Ternyata sulit. Mereka mau tahu siapa investor itu sebenarnya. Aku menatapnya lama. Kalau aku bilang investor itu aku, kamu percaya? Ia terdiam, lalu menjawab, aku ingin percaya, tapi sekerong semuanya rumit. Aku tahu jawabannya bukan karena ia tidak percaya padaku, tapi karena ia takut. Aku berdiri pelan dan berkata, baik, kalau begitu, aku akan buktikan semuanya dengan cara yang kamu bisa lihat sendiri. Keesokan harinya, aku menghubungi tim hukum perusahaan. Aku meminta pertemuan tertutup. Dalam pertemuan itu, aku menyerahkan semua dokumen resmi yang membuktikan bahwa YL Capital milikku dan bahwa dana yang mereka terima sepenuhnya legal. Mereka terkejut. Bu, jadi selama ini Anda investor utama kami? Aku mengangguk. Iya. Tapi jangan umumkan dulu. Aku hanya ingin membersihkan nama suamiku. Beberapa hari kemudian, laporan resmi keluar. Nama YL Capital diumumkan sebagai penyelamat proyek Gresik. Tapi karena semua dokumen
mengarah ke perusahaan, bukan ke diriku pribadi. Media tidak bisa menuduh apapun lagi. Namun kabar ini justru membuat keluarga Sucha semakin curiga. Why El Capital? Nama itu muncul terus, kata Dina dengan nada curiga. Aku yakin perusahaan itu punya hubungan sama kamu. Aku tersenyum tenang. Kalau iya, kenapa? Kalau iya, berarti kamu sengaja main di belakang Sucha, bentak Dina. Aku tidak ingin berdebat. Aku tahu mereka tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Malam itu, aku duduk bersama Sucha di balkon. Udara dingin, tapi suasana di antara kami lebih dingin lagi. Ia memegang tanganku sebentar. Aku tahu kamu tidak seburuk yang mereka bilang, tapi aku juga harus melindungi nama keluarga. Aku menjawab pelan. Kadang, melindungi nama keluarga berarti harus tahu siapa yang sebenarnya berjuang untuknya. Sucha menatapku, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas panjang dan meninggalkanku sendiri di balkon. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku sadar, satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan membuka jati diriku di depan semua orang. Tapi itu juga berarti membuka semua rahasia yang selama ini kututupi, termasuk kekayaanku yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Aku bimbang, kalau aku mengungkap semuanya, keluarga Sucha mungkin akan menyesal, tapi hubungan kami bisa retak. Tapi kalau aku tetap diam, mereka akan terus memfitnahku. Aku berdiri di depan cermin dan menatap pantulan diriku sendiri. Yul, kataku pelan, kamu bisa kehilangan segalanya kalau salah langkah. Tapi kamu juga bisa kehilangan dirimu sendiri kalau terus diam. Aku tahu, waktunya sudah dekat. Aku harus memilih, tetap sembunyi demi menjaga perasaan orang lain, atau berdiri untuk melindungi harga diriku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berkata dalam hati, aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan diam lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai pagi tiba. Sudah terlalu lama aku menahan diri, mencoba sabar, dan berharap semua akan berubah sendiri. Tapi ternyata tidak. Pagi itu, aku memutuskan sesuatu yang besar. Aku akan mengumpulkan semua keluarga di rumah, bukan untuk marah, tapi untuk bicara jujur. Apa adanya, aku menelepon Sucha di kantor. Mas, malam ini tolong pulang lebih awal. Aku ingin kita semua kumpul, kataku. Sucha terdengar ragu. Ada apa? Iel, aku hanya ingin menyelesaikan semuanya, sekali untuk selamanya. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Baik, aku pulang jam 7. Sepanjang siang, aku menyiapkan semua dokumen dan berkas yang bisa menjelaskan siapa aku sebenarnya. Ada laporan bank, kontrak kerjasama, dan surat kepemilikan saham yang mencantumkan namaku sebagai pemegang modal utama di beberapa proyek besar, termasuk proyek yang menyelamatkan perusahaan Sucha jam 7 malam. Semua sudah berkumpul di ruang tamu. Ada Sucha, Ibu Ratna, Dina, dan 2 adik ipar lain. Suasana hening, tidak ada yang bicara. Aku berdiri di depan mereka, mencoba tetap tenang. Terima kasih sudah datang, kataku pelan. Aku tahu, akhir-akhir ini banyak hal yang tidak enak didengar. Aku juga tahu, kalian semua marah padaku. Tapi malam ini, aku ingin kalian tahu sesuatu yang sebenarnya. Dina menyilangkan tangan. Kalau ini tentang membela diri, enggak usah. Kami sudah tahu siapa kamu. Aku menatapnya lurus. Kalian belum tahu apapun. Aku meletakkan map besar di meja, lalu membuka satu persatu dokumen di dalamnya. Ini laporan keuangan Yale Capital. Ini rekening perusahaan. Dan ini bukti transfer ke proyek Kresik, proyek milik suamiku. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Semua dana itu berasal dariku. Aku adalah pemilik YL Capital, dan selama ini, aku yang menyelamatkan proyek itu dari kegagalan. Ruangan langsung hening. Semua menatapku tanpa suara. Sucha menatapku lekat-lekat, seolah tidak percaya. Apa maksudmu, Yul? Tanyanya pelan. Maksudku, aku bukan perempuan miskin seperti yang kalian pikir. Aku seorang trader dan investor. Aku punya aset
di beberapa negara. Kekayaanku cukup untuk membiayai semua proyek keluarga ini tanpa pinjam dari siapapun. Dina terlihat terkejut. Kamu bercanda kan? Aku menggeleng pelan. Tidak. Semua datanya ada di situ. Kalian boleh periksa. Ibu Ratna memandangku dengan wajah yang sulit dibaca, antara bingung dan malu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyanya dengan suara gemetar. Karena aku menikah dengan Suca bukan karena harta. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena uang. Suca menunduk lama, lalu berkata pelan, Yul, kenapa kamu tidak cerita? Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Karena aku takut. Takut kamu dan keluargamu hanya akan menghitungku dengan uang, bukan dengan hati. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Suasana benar-benar hening. Akhirnya Dina duduk perlahan. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Jadi, selama ini kamu yang bantu semua. Aku mengangguk. Ya, tapi aku tidak butuh ucapan terima kasih. Aku cuman ingin kalian berhenti memandangku rendah. Ibu Ratna tiba-tiba meneteskan air mata. Saya salah menilai kamu, Yuli. Maafkan saya, katanya lirih. Aku mendekatinya dan menggenggam tangannya. Saya tidak pernah marah, Bu. Saya cuma ingin diterima. Suca mendekat dan memelukku erat. Aku minta maaf juga. Aku seharusnya percaya sama kamu dari awal. Aku membalas pelukannya pelan. Aku tahu kamu tidak bermaksud buruk, tapi kadang cinta juga butuh keberanian untuk percaya. Malam itu, semua berubah. Suasana yang dulu dingin menjadi hangat. Dina menunduk lama, lalu berkata lirih, aku malu dengan semua ucapanku dulu. Aku pikir kamu cuma perempuan yang numpang hidup. Ternyata aku yang buta. Aku tersenyum kecil. Yang penting kita saling tahu sekarang. Setelah mereka pulang, hanya aku dan Suca yang tersisa di ruang tamu. Ia menatapku lama, lalu berkata, kamu luar biasa, Yul. Aku tidak tahu harus bangga atau malu pada diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya. Tidak perlu malu, Mas. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Malam itu, kami duduk lama tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tenang. Semua rahasia sudah terbuka dan tidak ada lagi yang harus kusembunyikan. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu cerita ini belum benar-benar selesai. Karena kebenaran yang baru saja terungkap akan membawa perubahan besar. Tidak hanya untuk keluargaku, tapi juga untuk bisnis mereka yang selama ini bergantung pada kebohongan dan gengsi. Dan aku sudah siap menghadapi semuanya. Aku sudah siap menghadapi semuanya. Kalimat itu akhirnya menjadi kenyataan hanya beberapa hari setelah rahasiaku terbuka. Perubahan mulai terasa cepat, bahkan terlalu cepat. Keluarga Suca tiba-tiba berubah sikap. Mereka menjadi sangat ramah, bahkan berlebihan. Dina yang dulu nyaris tak pernah menatap wajahku, kini setiap pagi mengirim pesan manis. Mbak, semoga harimu menyenangkan, tulisnya disertai emoji hati. Aku membaca pesan itu tanpa banyak reaksi. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu alasannya. Tak lama setelah itu, Suca pulang dari kantor dengan wajah tegang. Yul, kita ada masalah besar, katanya sambil meletakkan mop di meja. Aku duduk di sebelahnya. Masalah apa? Proyek di Pasuruan bermasalah. Ada dana yang hilang. Kalau nggak segera ditutup, perusahaan bisa kena denda besar. Aku menarik napas dalam. Siapa yang tanggung jawab di sana? Adik iparku, Rian. Dia yang pegang semua laporan keuangan proyek itu. Aku mengangguk pelan. Jadi kamu mau aku bantu? Suca menatapku ragu. Aku gak mau terus bergantung sama kamu, Yul. Tapi aku juga gak punya jalan lain. Aku tersenyum kecil. Mas, kita ini suami istri. Kalau salah satu jatuh, yang lain bantu berdiri. Bukan soal siapa yang lebih hebat. Malam itu, aku memeriksa semua berkas proyek. Angkanya tidak beres. Ada dana yang diselewengkan. Dan jelas, dilakukan dengan sengaja. Keesokan paginya, aku memanggil Rian ke rumah Sot. Ia datang, wajahnya gugup. Duduk, kataku tegas. Maaf mbak,
Aku gak bermaksud. Aku langsung memotong. Kamu salah, Rian. Aku gak marah karena uangnya. Aku marah karena kamu pikir aku gak akan tahu. Ia menelan ludah. Suaranya gemetar. Aku cuma butuh uang cepat. Aku janji akan ganti. Aku menatapnya tajam. Yang kamu rusak bukan cuma keuangan, tapi kepercayaan. Kamu tahu berapa banyak orang yang kerja di proyek itu? Kalau gagal, mereka semua kehilangan pekerjaan. Suca duduk di sampingku, diam saja. Wajahnya tegang, tapi aku tahu ia juga kecewa. Akhirnya aku berkata pelan, aku akan bantu nutup kerugian proyek ini. Tapi setelah itu, kamu harus keluar dari perusahaan. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin kamu belajar tanggung jawab. Rian tertunduk. Baik, Mbak, sebelum pergi, aku menambahkan, dan tolong sampaikan ke semua keluarga, aku bukan musuh kalian. Tapi kalau kalian main kotor di bisnis keluarga ini, aku tidak akan diam lagi. Setelah Rian pergi, Suca menggenggam tanganku. Terima kasih, Yul. Kalau bukan kamu, semuanya bisa hancur. Aku hanya menjawab pelan. Aku tidak menolong, karena aku ingin dianggap hebat. Mas, aku hanya tidak mau orang-orang baik ikut jatuh karena keserakahan. Beberapa minggu berlalu, masalah proyek selesai, tapi kabar tentangku menyebar luas. Semua orang di lingkungan bisnis Suca mulai tahu siapa aku sebenarnya. Investor, rekan kerja, bahkan media lokal menulis artikel tentang perempuan misterius di balik sukses kontraktor terbesar di Jawa Timur. Teleponku tak berhenti berdering. Banyak yang ingin bertemu, menawarkan kerjasama. Namun aku menolak banyak dari mereka. Aku tidak mau sibuk dengan kekaguman orang. Aku hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Suatu sore, Ibu Ratna datang ke rumah tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia membawa sekeranjang buah. Aku cuma mau bilang terima kasih, Yuli, katanya pelan sambil duduk di sofa. Aku tersenyum ramah. Saya yang harus berterima kasih, Bu. Akhirnya kita bisa bicara baik-baik. Beliau menatapku lama, lalu berkata lirih, dulu saya pikir kamu perempuan biasa yang hanya mau numpang hidup. Tapi ternyata kamulah yang menyelamatkan keluarga ini. Aku menjawab, tenang, saya tidak menyelamatkan siapapun. Bu, saya hanya ingin kita hidup saling menghargai. Setelah ibu pulang, aku duduk sendiri di teras. Sore itu langit tampak mendung, tapi hatiku justru terasa ringan. Aku teringat semua cemoohan dulu. Ibu tiri miskin, perempuan pemalas, tidak pantas untuk keluarga kaya. Semua orang yang dulu meremehkanku justru berlomba mencari perhatianku. Namun aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Suca datang menghampiri, duduk di sampingku, lalu berkata, kita sudah melewati banyak hal, Yul. Aku janji, mulai sekarang, aku akan selalu berdiri di sampingmu, bukan di belakangmu. Aku menatapnya dan tersenyum. Itu saja yang aku mau dari awal, Mas. Bukan pujian, bukan uang, hanya rasa hormat dan kejujuran. Suca menggenggam tanganku erat. Kami duduk lama tanpa bicara, hanya menikmati angin sore yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu hidup tidak akan berhenti di sini. Karena ketika nama seseorang mulai dikenal, akan selalu ada yang iri, dan akan selalu ada ujian baru yang menunggu. Dan kali ini, aku tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi, tapi keyakinan itu benar-benar diuji saat sesuatu yang tidak kusangka datang menghantam. Beberapa minggu setelah semuanya tenang, aku mulai kembali mengurus bisnis tradingku. Aku juga sedang menyiapkan rencana investasi baru di bidang properti. Semua berjalan lancar. Sampai pagi itu, ketika asistennya Suca berlari ke ruang kerjaku dengan wajah panik. Bu Yuli, akun investasi ibu diretas. Semua dana di rekening bisnis sementara dibekukan. Aku terdiam. Sesaat, berapa? Nominalnya hampir 30 miliar, Bu. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Aku tahu dunia bisnis tidak lepas dari risiko. Tapi ini jelas bukan kebetulan. Celolu Rapi, terlalu terencana. Suca segera datang ke ruanganku. Wajahnya tegang. Yul,
Aku baru dapat kabar dari tim IT. Ada indikasi orang dalam yang bocorkan data aksesmu. Orang dalam? Tanyaku, serius. Iya, tapi belum jelas siapa. Aku menatap layar laptop yang masih menampilkan notifikasi peringatan. Dalam pikiranku, hanya ada satu hal. Aku harus menemukan siapa yang berani bermain kotor di belakangku. Hari itu, aku langsung memanggil semua. Tim keuangan dan asisten pribadiku. Kami rapat di ruang tamu, tidak perlu saling menyalahkan. Kataku tegas, aku hanya ingin tahu siapa yang terakhir memegang dokumen akses ke akun bisnis minggu lalu. Salah satu staf, namanya Mira, terlihat gugup. Ia berusaha menghindari tatapanku. Mira, kamu yang terakhir input data kan? Ayah Bu, tapi saya enggak. Tenang, aku enggak menuduh, aku cuma minta kamu jujur. Air matanya menetes. Saya disuruh Bu. Disuruh siapa? Dia menunduk lama sebelum akhirnya menjawab lirih. Mas Rian, Bu. Ruangan langsung hening. Aku menatap Suca yang duduk di ujung meja. Wajahnya tampak kecewa, sekaligus marah. Jadi dia kembali bikin masalah? Gumamnya pelan. Aku menenangkan diri sebentar. Kita nggak bisa ambil kesimpulan dulu. Aku akan selidiki sendiri. Beberapa hari berikutnya, aku bekerja diam-diam bersama salah satu rekan IT dari luar kota. Setelah menelusuri transaksi dan jejak digital, semuanya mengarah ke satu nama. Benar, Rian. Ia ternyata bekerja sama dengan pihak luar untuk menjual data akses ke sistemku, Suka, Torpukal. Aku nggak nyangka adikku sendiri bisa kayak gini. Aku menatapnya dengan tenang. Mas, ini saatnya kita tegas. Kalau kita tutup mata lagi, mereka nggak akan belajar. Aku lalu memanggil Rian ke rumah. Kali ini tidak ada amarah. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Begitu dia datang, aku berkata pelan, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Aku nggak marah karena uang. Aku marah karena kamu mengkhianati kepercayaan 2 kali. Ia mencoba menjelaskan, tapi aku menghentikannya. Kamu gak perlu alasan. Aku sudah kembalikan semua dana yang hilang. Tapi mulai sekarang, kamu dan keluargamu tidak boleh ikut campur dalam bisnis keluarga ini lagi. Suca menatapku dengan pandangan campur aduk. Kamu yakin? Aku mengangguk. Kalau kita ingin berdiri kuat, kita harus berani melepas yang merusak. Beberapa hari setelah itu, semuanya mulai membaik. Dana investasi kembali, sistem diperkuat, dan aku mengumumkan perombakan besar di perusahaan Suca. Banyak orang kaget, karena kini posisiku tidak hanya sebagai istri, tapi juga pemegang saham utama. Di rumah, Suca memelukku pelan. Aku bangga sama kamu, Yul. Kamu gak cuma penyelamatku, tapi juga pelindung keluarga ini. Aku tersenyum. Aku hanya ingin semua berjalan jujur. Aku gak mau anak-anak tumbuh melihat kebohongan jadi hal biasa. Malam itu kami makan malam bersama. Randy dan Dina duduk di meja, tampak lebih tenang dibanding dulu. Mbak Yuli, kata Dina pelan, aku minta maaf kalau dulu pernah kasar. Sekarang aku tahu, kamu bukan orang yang seperti aku pikir. Aku tersenyum lembut. Tidak apa-apa, yang penting kamu belajar menghargai orang. Bukan dari status, tapi dari perbuatannya. Suca menatap kami bertiga dan berkata, mulai sekarang, gak ada lagi kata miskin atau kaya di rumah ini. Yang ada cuma keluarga. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Rasa lega yang selama ini kutahan akhirnya pecah. Semua perjuanganku tidak sia-sia. Aku sadar, harta memang bisa membuat orang berubah. Tapi yang lebih berharga dari itu adalah bagaimana kita tetap berdiri tegak tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Semua luka mulai sembuh. Semua salah paham perlahan hilang. Namun dalam hati kecilku, aku tahu perjalanan belum selesai. Masih ada hal yang harus kupastikan. Bahwa semua yang telah kubangun tidak akan runtuh lagi hanya karena iri dan kebencian. Aku menatap Suca, lalu berkata pelan, Mas, mulai besok, aku ingin kita jalankan bisnis ini bersama, sepenuhnya. Ia menggenggam tanganku. Aku setuju, Yul. Kali ini,
Kita berdiri sebagai satu tim. Dan dari sanalah babak terakhir perjuanganku benar-benar dimulai. Dari sanalah babak terakhir perjuanganku benar-benar dimulai. Aku dan Sucha akhirnya sepakat menjalankan bisnis bersama. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi rasa curiga. Kami membentuk tim baru dengan sistem kerja yang lebih terbuka dan transparan. Semua orang yang dulu pernah meremehkanku kini harus berhadapan langsung denganku dalam ropet-ropet besar perusahaan. Awalnya, mereka tampak canggung. Beberapa masih menunduk ketika aku bicara. Tapi aku tidak mempermalukan siapapun. Aku ingin mereka tahu, aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk memperbaiki. Di setiap rapat, aku selalu mulai dengan satu kalimat yang sama. Perusahaan besar bukan dibangun dari nama, tapi dari kejujuran dan kerja keras. Lama-kelamaan, semua mulai berubah. Randy yang dulu sinis padaku, justru menjadi orang yang paling disiplin. Ia sering datang ke rumah untuk berdiskusi soal strategi bisnis. Kadang kami duduk di teras belakang sambil membawa laptop, membahas laporan keuangan sambil minum teh. Aku baru sadar, Mbak, katanya suatu sore. Dulu aku salah menilai. Aku kira kamu cuma pengganggu, tapi ternyata kamu justru yang paling peduli sama perusahaan ini. Aku menatapnya dan menjawab pelan. Kita semua pernah salah, Ren. Yang penting, sekarang kamu mau belajar. Iya, dan aku tahu kalimat itu benar-benar tulus. Sementara itu, Sucha tampak semakin bahagia. Ia sering mengatakan betapa bersyukurnya ia memilikiku. Kalau dulu, kamu gak datang ke seminar itu, katanya suatu malam di ruang tamu. Mungkin hidupku masih sama seperti dulu dikelilingi orang, tapi kesepian. Aku tersenyum, lalu bersandar di bahunya. Aku juga bersyukur, Mas, karena lewat kamu, aku belajar banyak tentang kesabaran. Hari-hariku kembali berjalan tenang. Namun, ketenangan itu tidak membuatku lengah. Aku tahu dunia bisnis tidak pernah sepenuhnya damai. Karena itu, aku mulai mengajari Dina dasar-dasar investasi. Kalau kamu bisa kelola uangmu dengan baik, kataku padanya, kamu gak akan pernah tergantung pada siapapun. Dina mengangguk. Semangat. Aku mau belajar dari kamu, Mbak. Aku mau jadi perempuan mandiri seperti kamu. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Perlahan, hubungan kami yang dulu renggang, kini berubah jadi kedekatan yang nyata. Ia sering bercerita tentang kuliahnya, tentang teman-temannya, bahkan meminta pendapatku soal masa depannya. Satu sore, ketika kami duduk bersama di taman, ia tiba-tiba berkata, "Mbak, waktu pertama kali kamu datang, aku benci banget. Aku takut kamu rebut kasih sayang papa. Tapi sekarang aku sadar, kamu malah ngajarin aku banyak hal. Terima kasih." Ya, aku menatapnya lembut. Aku gak datang buat ambil siapapun dari kamu, Din. Aku datang untuk nambah orang yang bisa aku sayang. Dina langsung memelukku. Tidak ada kata lain yang perlu diucapkan. Pelukan itu cukup membuatku tahu bahwa semua luka lama sudah sembuh. Beberapa bulan berlalu. Perusahaan kami berkembang lebih besar dari sebelumnya. Banyak kontrak baru masuk, bahkan dari luar Jawa. Semua berjalan baik karena kerjasama yang solid. Dan yang paling membuatku bangga, keluarga besar Sucha kini benar-benar berubah. Mereka mulai menghormatiku bukan karena uangku, tapi karena caraku memperlakukan mereka dengan tulus. Ibu Ratna sering datang ke rumah, bukan lagi untuk menilai, tapi untuk menemani cucunya bermain. Kadang ia duduk di ruang tamu sambil bercerita tentang masa mudanya. "Kamu tahu, Yuli," katanya suatu sore, "dulu saya pikir perempuan seperti kamu gak akan bisa masuk keluarga ini. Tapi ternyata justru kamu yang menyatukan kami." Aku tersenyum. Saya cuma ingin semuanya hidup damai, Bu. Saya gak mau keluarga ini hancur karena salah paham. Ia menggenggam tanganku. Dan kamu berhasil, Nak. Hari itu aku benar-benar merasa lega. Semua perjuanganku, rasa sakit, penghinaan, dan air mata akhirnya terbayar dengan kehormatan dan kasih yang tulus. Malamnya, aku dan Sucha duduk berdua di balkon rumah. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Sucha menatapku lama lalu berkata, "Kamu sadar gak, Il? Semua orang yang dulu meremehkanmu
sekarang justru menjadikanmu panutan. Aku tertawa kecil. Aku gak butuh jadi panutan. Mas, aku cuma ingin mereka tahu kalau hidup gak boleh diukur dari penampilan atau latar belakang. Saya menggenggak, lalu menggenggam tanganku erat. Kamu luar biasa. Aku menatapnya dan menjawab pelan. Aku hanya bertahan, Mas. Itu saja. Kami terdiam cukup lama. Angin malam terasa sejuk di tengah keheningan itu. Aku sadar, inilah akhir dari semua perjuanganku. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang direndahkan. Aku tidak lagi disebut istri miskin atau penumpang harta. Aku sudah menjadi diriku sendiri, kuat, disegani, tapi tetap hangat. Dan di dalam hati, aku berjanji, aku akan menjaga keluarga ini selamanya. Bukan dengan uang, tapi dengan kasih yang tidak bisa dibeli. Aku akan menjaga keluarga ini selamanya, bukan dengan uang, tapi dengan kasih yang tidak bisa dibeli. Kalimat itu terus terulang di kepalaku setiap kali aku menatap wajah-wajah orang yang kini menjadi bagian penting dalam hidupku. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua masalah berakhir. Rumah kami terasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi, aroma sarapan buatan Dina memenuhi dapur. Randy sering datang membawa laporan keuangan perusahaan dengan semangat baru. Bahkan, Ibu Ratna kadang menginap hanya untuk menemani kyukucukannya bermain di halaman. Semuanya berubah. Tapi, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu, air mata, dan keberanian untuk membuat semuanya sampai di titik ini. Suatu pagi, saat aku duduk di taman belakang sambil memeriksa laptop, Dina datang membawa secangkir teh. "Mbak," katanya sambil tersenyum, "aku diterima kerja di perusahaan investasi di Jakarta." Aku menatapnya bangga. "Selamat, Din. Kamu sudah siap untuk berdiri sendiri." Ia duduk di sampingku. "Aku belajar dari kamu, Mbak. Kamu ngajarin aku gimana caranya kuat, tapi tetap lembut." Aku tersenyum. "Kamu akan jauh lebih hebat, Din. Aku yakin." Beberapa saat kemudian, Randy datang bergabung. "Mbak, aku dapat tawaran proyek baru dari luar negeri. Aku mau minta saranmu." Aku menutup laptop. "Boleh, tapi ingat, jangan hanya lihat untungnya, lihat juga risikonya." Meng, "Iya, Mbak. Sekarang aku udah paham. Bisnis itu bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan." Aku mengangguk setuju. Melihat mereka tumbuh dan berubah membuatku merasa bangga sekaligus terharu. Dulu, aku masuk ke rumah ini dengan penuh penolakan. Sekarang, aku hidup di tengah keluarga yang saling menghormati. Siang itu, Suca pulang lebih cepat dari kantor. Ia tampak bahagia. "Yul, aku dapat penghargaan dari Asosiasi Kontraktor Nasional. Mereka minta aku jadi pembicara di Jakarta minggu depan." Aku tersenyum. "Wah, selamat, Mas. Kamu pantas dapat itu." Ia duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. "Sebenarnya, penghargaan ini juga untukmu. Karena kalau bukan kamu, aku mungkin udah kehilangan semuanya." Aku menatapnya lama. "Kita berdua saling melengkapi, Mas. Kamu pekerja keras, dan aku hanya bantu menjaga arah." Ia tertawa kecil. "Kalau kamu bilang hanya bantu," aku protes. "Kamu penyelamat." Kami tertawa bersama. Rasanya menyenangkan, bisa bercanda tanpa beban, tanpa rasa curiga seperti dulu. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di layar laptop, terlihat grafik bisnis yang terus naik. Tapi mataku tidak fokus pada angka itu. Aku malah berpikir tentang perjalanan hidupku. Aku pernah diremehkan, dihina, bahkan dianggap tidak pantas. Tapi semua itu tidak menghentikanku. Aku tidak membalas dengan marah. Aku membalas dengan bukti. Karena kadang, pembuktian terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Aku menulis catatan di jurnal pribadiku malam itu. Hidup bukan tentang siapa yang lebih kaya atau lebih hebat. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berbuat baik meski pernah disakiti. Tiba-tiba Suca masuk, berdiri di depan pintu. "Masih kerja?" Aku tersenyum. "Enggak, cuma nulis sedikit." Ia mendekat, lalu menatap layar laptopku. "Catatan itu bagus. Kamu harus bagikan ke orang lain, Yul.
banyak yang bisa belajar dari kisahmu. Aku menggeleng pelan. Aku gak butuh terkenal, Mas. Aku cuma ingin orang tahu kalau setiap perempuan bisa bangkit meski pernah diremehkan. Suca mengangguk, lalu memelukku perlahan. Dan kamu sudah membuktikannya. Kami duduk lama dalam diam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Semua sudah jelas. Cinta yang dulu diragukan kini menjadi fondasi terkuat dalam hidup kami. Keluarga yang dulu terpecah kini justru semakin erat. Aku menatap Suca lalu berkata pelan, "Mas, kalau nanti aku gak ada di sini, aku cuma ingin satu hal, jaga mereka sebaik aku menjagaimu." Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku janji, Yul. Aku tersenyum. Itu saja sudah cukup. Malam itu aku sadar, hidup tidak selalu mudah. Tapi jika dijalani dengan tulus, semua kesulitan pasti berubah menjadi pelajaran. Dan aku, Miss Yuli, telah belajar bahwa penghinaan bisa menjadi bahan bakar untuk berdiri lebih tinggi. Asal hati tetap rendah, itu saja sudah cukup. Kalimat itu terngiang di pikiranku ketika pagi datang dengan cahaya lembut yang menyentuh wajahku. Aku membuka mata dan melihat Suca masih tertidur di sebelahku. Wajahnya terlihat tenang, seperti seseorang yang sudah menemukan kedamaian. Setelah melewati badai panjang, aku bangun perlahan dan melangkah ke balkon. Udara pagi terasa segar. Dari sini aku bisa melihat taman yang dulu sering kupakai untuk duduk sendirian saat hatiku penuh tekanan. Kini, taman itu ramai dengan suara tawa Dina dan anak-anak kecil yang bermain. Aku menatap pemandangan itu lama. Dalam hati, aku berkata, akhirnya aku benar-benar sampai di titik yang dulu hanya bisa aku bayangkan beberapa tahun lalu. Aku hanya perempuan biasa yang dianggap tidak pantas berdiri di tengah keluarga kaya. Tapi sekarang, aku berdiri di sini bukan karena harta, melainkan karena perjuangan. Aku tidak membalas penghinaan dengan dendam, tapi dengan kerja keras dan kejujuran. Dan hasilnya, semua orang yang dulu menundukiku, kini belajar menghormatiku dengan tulus. Pagi itu, Suca keluar dari kamar dan berdiri di sampingku. Ia menggenggam tanganku seperti biasa. "Kamu kelihatan tenang banget hari ini," katanya. Aku tersenyum karena semua yang pernah aku perjuangkan akhirnya selesai. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Aku beruntung bisa punya kamu, Yul. Kamu bukan cuma istriku, kamu juga guru hidupku." Aku tertawa kecil. "Mas juga banyak ngajarin aku. Kalau nggak karena kamu, mungkin aku nggak belajar arti sabar." Kami kemudian turun ke taman. Dina menghampiri dan memelukku dari belakang. "Mbak, aku mau pamit. Minggu depan, aku pindah ke Jakarta buat kerja." Aku membelai kepalanya lembut. "Kamu harus kuat, Den. Dunia kerja gak selalu ramah, tapi kamu punya bekal yang cukup." Dina mengangguk. "Aku gak takut. Aku punya contoh nyata di depan mataku." Tak lama, Randy juga datang membawa map besar. "Mbak, aku mau kasih lihat rencana ekspansi baru perusahaan. Aku mau minta pendapatmu." Aku tertawa. "Kamu masih aja gak bisa lepas dari aku ya?" "Bukan gak bisa lepas," katanya sambil tersenyum. "Aku cuma tahu kalau pendapatmu selalu benar." Melihat mereka berdua seperti itu, aku tahu masa depan keluarga ini akan baik-baik saja. Suca berdiri di belakangku, menatap kami dengan bangga. "Lihat, Yul, anak-anak kita sudah tumbuh jadi orang hebat." Aku menatapnya dan menjawab pelan, "Mereka hebat bukan karena kita kaya, Mas, tapi karena mereka belajar dari kesalahan dan berani memperbaikinya." Kami makan malam bersama di teras belakang. Ibu Ratna ikut bergabung. Tidak ada lagi suasana tegang, tidak ada pandangan merendahkan. Beliau menatapku dan berkata, "Yuli, terima kasih sudah sabar menghadapi kami dulu. Kalau bukan karena kamu, keluarga ini mungkin sudah hancur." Aku tersenyum dan menjawab, "Saya juga berterima kasih, Bu. Karena dari keluarga ini, saya belajar arti penerimaan." Semua tertawa kecil. Tidak ada yang membicarakan masa lalu lagi. Semua fokus pada masa depan. Setelah makan malam,
Aku berjalan sebentar ke halaman depan. Lampu-lampu taman menyala lembut, menerangi jalan kecil menuju gerbang. Aku berdiri di sana sendirian, menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati, aku mengucap syukur. Aku bersyukur pernah diremehkan, karena dari situ aku belajar kuat. Aku bersyukur pernah dipandang rendah, karena dari situ aku belajar rendah hati. Dan aku bersyukur pernah dicintai apa adanya, karena dari situ aku tahu arti cinta yang sebenarnya. Suca menghampiri, menggenggam tanganku lagi. "Yul," katanya lembut, "kalau kamu bisa memutar waktu, kamu mau ubah sesuatu?" Aku tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Mas, karena semua yang aku alami, baik yang menyakitkan maupun yang indah, membawaku sampai ke sini." Kami berdiri lama dalam diam. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku memejamkan mata sebentar dan berpikir, hidup tidak selalu tentang menjadi yang paling kaya, tapi tentang menjadi orang yang paling berguna. Dan hari ini, aku tahu aku sudah melakukannya. Pesan dari kisahku, tidak ada orang yang benar-benar rendah. Hanya saja, kadang dunia belum melihat nilainya. Tetaplah jadi diri sendiri, karena waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya melihat dari luar. Dan saat itu tiba, jangan gunakan kemenanganmu untuk membalas, tapi untuk menginspirasi. Aku, Miss Yuli, telah melewati semua itu, dan kini aku memilih hidup dengan satu prinsip sederhana: tetap baik meski pernah diremehkan.